insyaallah ke-19. Mari kita fokuskan pada surah Thaha ayat 105 dan seterusnya. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan suatu ayat yang luar biasa yang mengantarkan ilmu untuk kita, ya, dengan perkataan, katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Ini satu-satunya yang berada di dalam Al-Quran. Allah mengajarkan kita untuk menambah ilmu, minta menambah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambah, ya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kurniai aku. Warzuqni itu rezeki. Warzuqni, direzekikan aku dengan kepahaman, ya. Dan ini diantar dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Diturunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, ya. Wa sarrafna fi, sedang kami ulang-ulang, ya, jelaskan kepada mereka, minal wa'id, dari ancaman, siksa dan sebagainya, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, au yuhaditsu lahum dzikra, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Mudah-mudahan kita bersapi ayat ini, ya. Kemudian fata'ala Allahul malikul haqq, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, ya, jangan tergesa-gesa. Wala taj'al bil Quran min qabli ay yuqadha ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Pada Nabi Muhammad disuruh, ya, berdoa itu. Apalagi kita, ya, berdoa selalu. Rabbi itu doa yang diawali dengan Rabbi itu rasa dekat sekali, ya. Kalau kita mau tidur, kita doa Rabbi zidni ilma, gitu, ya. Kapan sempat saja, mudah-mudahan ilmu akan bertambah, gitu, ya. Itu sebagai pengantar, ya. Mari kita mulai dengan gimana iblis itu memulai permusuhan kepada manusia, ya. Dan sesungguhnya dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam
dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapat kemauan yang kuat padanya. Ini suatu pernyataan ya, bahwa Allah sudah pesan jangan dekati pohon itu, tapi dia lupa. Nah ini, dan tidak ada kemauan kuat. Ya, ini pesan kepada kita. Tapi jangan sampai nenek kita Adam aja pelupa, apalagi kita gitu. Ya. Nenek Adam kita saja nggak mau punya kemauan yang kuat, apalagi kita. Jangan begitu ya. Caranya menafsirkannya itu, wa idz qulna lil malaikati wa laqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Jadi Allah membuka rahasia. Jadi kecelakaan, penderitaan, terjerembab dalam pengaruh setan itu karena kita lupa, ya, kita lupa dan tidak punya kemauan kuat. Itu untuk mengukur diri kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ngetes subuh ini, ya, di subuh ini saya mau coba membuka surah Toha ayat 113 dengan 114. Mulai nanti kalau pulang nanti diniatkan. Ya, kalau bapak berhasil, alhamdulillah. Karena setan itu pintar sekali melupakan diri kita, melupakan apa yang kita maui, apalagi terhadap Al-Quran. Ya. Jadi dua kita mempelajari bahwa suka lupa, manusia itu memang katanya suka lupa, ya, dan tidak punya kemauan kuat. Jadi kita balik. Mudah-mudahan kita, insya Allah kita ingat apa yang ingin kita lakukan, dan insya Allah Tuhan memberikan kekuatan pada kita untuk melakukannya. Ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Ya. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh iblis musuh kamu. Ya. Wahai Adam, sungguh iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-sekali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Ini dipesankan kepada Nabi Adam dan istri. Jadi menunjukkan kepada setiap orang, ya, setiap orang, ya. Maka kami berkata, faqulna ya Adam, inna hadza aduwwul lak. Setan ini musuh kamu, ya. Wali zaujik, dan istri engkau. Fala yukhrijannakuma minal jannati wa tashqa. Jangan sampai mengatakan. Nah, di agama Nasrani mereka menyalahkan Ibu Hawa, ya. Kalau dalam keyakinan mereka, kesalahan sampai keluar dari surga itu karena kesalahan Ibu Hawa, gitu ya. Itu keyakinan orang Nasrani. Kalau kita kan tidak, kita mengambil pelajaran, ya. Ya seandainya Nabi Adam masih di surga, Ibu Hawa masih di surga, patuh, nggak ada kita cerita di dunia ini, kan gitu, ya. Kemudian sungguh ada jaminan untukmu di sana,
Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak telanjang. Ini menunjukkan bahwa di surga itu dijamin, ya, dijamin. Tidak perlu ibarat kita mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Inna laka tajur fiha wala ta'ra. Sesungguhnya kamu tidak lapar di dalamnya, dalam surga, dan tidak juga kamu telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak merasa dahaga dan tidak pula ditimpa panas matahari. Wa annaka la tat'amau fiha wa la tadha. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, ya, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Ini mulai bisikan setan, mulai rayuan setan. Dan ingat, semula dikatakan bahwa Nabi Adam pelupa gitu, ya. Ini pelajaran baik kita supaya mudah-mudahan Allah memantapkan hati kita selalu ingat, ya, terhadap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kehidupan kita. Maka itu surah Al-Ankabut 49 itu betul-betul bagi kita menggembirakan. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas, yang diimplementasikan, yang terpatri dalam dada kita. Ya, selalu kita masukkan ayat-ayat Al-Quran, kita pahamkan ke hati dulu. Ke hati dulu. Baru dengan hati menjadi perisai. Ya, menjadi perisai. Gimana godaan-godaan setan itu langsung mental. Ya. Mudah-mudahan kita mendapat kekuatan yang demikian. Kemudian fawaswasa ilaihi syaitan. Jadi waswas, ya, bahasa ini dalam surah waswah. Jadi waswasa itu bisikan-bisikan setan yang menggemberincing lagi, sering mendatangi kita terus-menerus. Ya, kalau kita tergoda itu macam-macam tuh. Saya sudah sampaikan bahwa ada 5 kemungkinan, ya, di dalam hati kita. 1, hadis, ya, lintasan pikiran kita. Ya, hadis, saya waktu itu keliru, sebetulnya hadis, ya. Jadi lintasan oleh setan itu atau oleh malaikat memberikan bisikan ke dalam hati kita, melintas dalam pikiran. Misalnya, nanti pulang nanti saya mau lihat surah Toha ayat 114 misalnya gitu, ya. Nah, melintas itu dalam gitu. Dan kalau tidak bisa dipelihara, itu dia lepas, lewat gitu. Makanya itu iblis tuh begitu, setan itu. Kemudian bisa lama, ya, khotir, lama dalam pikiran kita. Misalnya kita dendam seorang, ya, itu lama, itu khotir namanya. Ada hadisil nafs, yang apa yang di dalam hati itu menggelora gitu, ya, terus terpikir oleh kita. Bagaimana kita membangun masjid kita ini? Bagaimana kita mengerjakan supaya anak-anak kita bisa menggelora itu? Bisa yang positif, bisa negatif. Kemudian ham lintasan pikiran kita yang sudah merencanakan, ya, yang sudah merencanakan mau apa gitu, ya. Yang paling tinggi adalah zazm, bertekad bulat. Nah, mudah-mudahan kalau hal yang sifatnya dosa
yang sifatnya dosa, mudah-mudahan baru dicatat apabila dilaksanakan. Jazm, ya. Tapi kalau bersifat pahala baru melintas saja di pikiran kita. Pulang ini saya akan melihat surah Toha ayat 113, 114. Terlintas kan, sudah pahala. Dan ini dicegah oleh iblis, oleh setan, bagaimana caranya itu tidak terlaksana. Jadi kembali ke kita, ya, bahwa tujuan setan itu ada 5, ya. 1, supaya syirik. Kedua, bid'ah. Ketiga, dosa besar. Keempat, dosa-dosa kecil. Keempat, sia-sia. Yang tujuannya kelima-lima itu agar kita waktu perhitungan masuk neraka. Ya, saya kira cukup dulu ya sampai di sini, bahwa bisikan setan itu ya menggoda yang terus menerus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.